Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita bertemu lagi di mata kuliah sistem digital. Yang kali ini kita akan mempelajari topik materi yaitu sistem bilangan dan aritmatika. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam mempelajari baik itu operasi aritmatikanya dan juga lainnya, kita ketahui dulu apa itu pengertian aritmatika baik secara etimologi ataupun definisi. Aritmatika atau aritmetika ya teman-teman, ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti angka atau pada dulunya itu disebut dengan ilmu hitung, dan ilmu hitung ini merupakan pendahulu dari cabang ilmu matematika yang mempelajari operasi dasar bilangan, baik itu penambahan, penjumlahan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, dalam penggunaannya oleh matematikawan, kata aritmatika sering dianggap sebagai sinonim dari teori bilangan. Operasi aritmatika sendiri ini merupakan awal dari seluruh kegiatan yang ada pada teknik mikroprosesor. Jadi saat kita mempelajari sistem digital, maka sebenarnya kita juga telah mempelajari bagaimana operasi-operasi logika dan juga operasi aritmatika yang ada di mikroprosesor. Nah, dasar operasi aritmatika ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya kemudian dikembangkan menjadi perkalian dan juga pembagian. Kawan-kawan semuanya, kita awali dengan mempelajari bagaimana penjumlahan di bilangan biner. Teman-teman tentu masih ingat ya, sistem bilangan biner ini memiliki basis 2 yang terdiri dari simbol 0 dan simbol 1. Dalam melakukan operasi penjumlahan, saya akan membawa teman-teman dahulu dengan contoh di bilangan desimal. Di sini ada 677 desimal ditambah 136 desimal dan hasilnya 813. Tentu untuk bilangan desimal tidak ada kesulitan bagi teman-teman untuk memahami, baik dengan cara langsung baris seperti ini maupun dengan cara disusun ke bawah seperti yang mungkin dulu sering kita pelajari ya. Bagaimana kalau jika 677 ditambah 136 desimal ini kemudian berubah menjadi bilangan biner? Nah, tentunya kita konversi bilangan dari 677 ke bilangan biner dan 136 ke bilangan biner. Dan hasilnya adalah seperti yang teman-teman lihat di layar ya. Kemudian untuk penjumlahannya, bagaimana penjumlahan dari bilangan biner ini? Nah, maka itu teman-teman diharapkan dapat menyimak penjelasan saya dalam materi ini, dalam video ini, agar kawan-kawan dapat memahami nantinya bagaimana cara menjumlahkan bilangan biner. Penjumlahan biner itu pada dasarnya memiliki angka-angka yang sederhana seperti 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, dan 1 ditambah 1 sama dengan 10. Nah, 10 ini dalam desimal bernilai 2. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Namun penulisan angka 2 dalam biner itu adalah 10. Nah, itu teman-teman masih ingat ya gimana kemarin kita telah belajar di video sebelum ini, yaitu pembelajaran tentang konversi. Kemudian juga jikalau ada 1 ditambah 1 ditambah 1, maka dalam desimal dia akan bernilai 3, dan 3 itu sekali lagi dalam biner itu ditulis dengan 11. Nah, ini adalah pokok bilangan dasar dalam penjumlahan biner. Kita kembali dalam contoh soal tadi. Berapakah atau bagaimanakah jikalau kita memiliki bilangan biner 1010100101
ditambah atau dijumlahkan dengan 1001000. Nah, menurut pada bilangan dasar pada slide sebelumnya, maka harusnya dengan mudah ya kita dapat menjumlahkan. Misalnya 1 ditambah 0 itu sama dengan 1 gitu ya. 0 tambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 0 1, 0 tambah 1 1, 0 tambah 0 0 gitu, 1 tambah 0 1, 0 tambah 0 0, 1 tambah 1 berapa tadi? 1 0 ya. 1 2 ya, 1 0. Nah, sama halnya dengan penjumlahan desimal. Jadi yang nolnya atau yang angka satuannya ya itu ditaruhkan dulu, kemudian kan D10 satunya ditaruh ke atas gitu ya. Jadi nolnya di sini 1 kan tadi 1 0 hasilnya 1 tambah 1. Kemudian 1 ditambah 0 1. Nah, ini sama saja dengan 0 kan teman-teman ya. Teman-teman tidak bingung lagi ya. Maka dapatnya hasilnya 1 dan 1 seperti itu. Jadi 1 tambah 1 tadi itu 1 0. Jadi teman-teman tidak perlu ragu. Jadi tinggal ditaruh aja nolnya di belakang, satunya dinaikkan ke atas untuk dimasukkan ke bilangan selanjutnya atau di digit bit selanjutnya. Didapat hasilnya 1100101101. Untuk pembuktian, apakah benar 1100101101 ini adalah 813 gitu. Nah, teman-teman bisa melakukan konversi seperti yang pada pelajaran sebelumnya. Jadi 2 pangkat 1 itu 1, 1 dikalikan dengan 1 gitu ya. Kemudian ini 4, ini 8 ya, 2 pangkat sekian 32 kan, 2 pangkat 0 mestinya ya, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5 kan itu. 2 pangkat 6, 7 ya, ini 2 pangkat 8 ada 256 dan 2 pangkat 9 5 ada 2. Kenapa saya hanya mengambil yang angka satu-satunya aja? Karena sudah jelas jika dikalikan dengan 0, apapun yang dikalikan akan menjadi 0 kan. Jadi ini saya abaikan saja nilai 0. Nah, kemudian ini dijumlahkan sehingga didapat jumlahnya 813. Itu ya rekan-rekan untuk penjumlahan biner. Nah, saya rasa ini masih cukup tidak membingungkan ya, cukup mudah. Memang teman-teman ya untuk konversi itu teman-teman harus menguasai yang konversi dulu. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana pengurangan di bilangan biner. Nah, adapun bilangan dasar pengurangan itu sama seperti dasar di penjumlahan tadi. Di sini 0 dikurang 0 sama dengan 0 ya tentu ya. 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 1, 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Nah, namun dalam biner itu tidak dikenal dengan minus ini. Nanti minus ini harus dikomplementkan atau akan dikonversikan menjadi bilangan biner yang tanpa minus. Nah, untuk teman-teman bisa mengetahui, kita akan mempelajari ini di slide berikutnya untuk yang khusus untuk yang minus. Nah, namun sebelum itu kita pelajari dulu untuk pengurangan. Nah, di sini ada contoh di bilangan desimal 677 dikurang 136. Tentu baik pun teman-teman menggunakan cara baris langsung seperti ini maupun cara di bawah seperti ini, saya rasa tidak ada masalah lagi ya bagi teman-teman. Itu sudah mudah sekali. Bagaimana melakukan pengurangannya jika dalam bilangan biner ya? Sama seperti tadi, kita konversikan dulu 677 ke dalam bilangan biner dan 136 ke bilangan biner. Nah, kemudian kita akan mencari berapa hasilnya seperti itu ya dalam pengurangan bilangan biner. Pengurangan bilangan biner ini sudah saya coba langsung tampilkan hasilnya, itu 10000111101. Nah, ini bisa kita lakukan, kita dapati hasilnya dengan cara melakukan operasi 1 dikurang 0 itu 1, 0 kurang 0 0, jadi mudah ya. 1 dikurang 0 1. Nah, 0 dikurang 1
Tentu kan kalau dalam penjumlahan tidak, jadi dia harus meminjam ke depan nih. Dia harus meminjam ke depan, sehingga saat dia meminjam ke depan, ya minjam ke sini gitu ya, maka ini akan bernilai 10 gitu. Jadi 10 ini bernilai 2 ya, karena basis 2 ya. Jadi 1 ini bernilai 2, maka 10 dikurang 1 atau 2 dikurang 1 kan 1. Nah, kemudian yang ini kan 0, kemudian dia bernilai minus dan dia harus meminjam lagi ke depan. Seperti itu ya. Sehingga ini bernilai 1 gitu. 1 kurang 0 jadi 1. Nah, 1 ini udah diambil ya, itu sudah dipinjam tadi oleh bilangan bit sebelumnya, maka dia menjadi 0. Kemudian 0 dikurang 0 hasilnya 0, dan nah jadi 0 ya. 0 kurang 0, 0, 1 kurang 1, 0, 0 kurang 0, 0, dan 1 ini sama dengan 0 bisa tadi, seperti saya katakan tadi, maka diterima bawah. Jadi hasilnya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Untuk pembuktiannya, teman-teman dapat melakukan dengan cara mengonversikannya ya. 1 ditambah 4 ada 8, ada 16, dan ada 512. Maka jikalau teman-teman jumlahkan ke semuanya, hasilnya adalah 541. Maka pekerjaan kita dalam pengurangan ini adalah berhasil ya, jadi benar. Nah, jadi ini adalah pengurangan bilangan biner dengan konteks dia bilangan bulat ya. Nah, gitu. Jadi prinsip dasarnya bilangan biner ini sebenarnya dia tidak mengenal operasi pengurangan. Namun prosesor tetap melakukan operasi penjumlahan untuk permintaan operasi pengurangan. Maksudnya adalah di bilangan biner ini tidak mengenal operasi pengurangan, namun prosesor itu tetap melakukan proses pengurangan, tapi dengan cara melakukan proses penambahan atau penjumlahan seperti itu. Jadi setiap operasi pengurangan itu akan dijadikan operasi penjumlahan. Nah, nanti kita akan coba ini apa sih maknanya, akan kita lihat nanti. Jadi komputer tidak mengenal tanda baca, jadi ya tadi kayak minus tadi tidak mengenal tanda baca dia, sehingga untuk menyatakan jenis bilangan digunakan sign bit. Sign bit ya, sign bit. Dalam tanda biner ada tanda plus ya, ini teman-teman ini tanda baca namanya. Jadi ini sign bitnya digantikan dengan 0. Nah, ini sign bitnya. Sementara minus atau tanda kurang itu sign bitnya adalah 1. Nah, ini komputer memang tidak mengenal tanda plus, tapi dia menggantikan dengan tanda 0 dan minus adalah 1. Ini teman-teman harus ingat ini. Nah, sehingga dalam peta konsep logika algoritma itu didapati bahwa untuk melakukan operasi logika aritmatika pengurangan, maka dilakukan dengan operasi logika aritmatika komplemen 1 dan operasi logika aritmatika komplemen 2. Oke, untuk lebih pahamnya kita langsung saja menyontohkannya dengan studi kasus ya. Jadi 55 dikurang 120 tentu hasilnya adalah minus 65 ya kalau dari desimal. Nah, tadi kan pernah dikatakan bahwa mikroprosesor atau komputer tidak mengenal biner tidak mengenal angka pengurangan. Dia hanya mengenal penjumlahan. Jadi dia merubah pengurangan menjadi penjumlahan. Maksudnya seperti apa? Nah, 55 dikurang 120 itu sebenarnya sama dengan 55 ditambah minus 120 ya. Jadi sama dengan adalah minus 65, tetap dong 65 desimal seperti itu. Nah, kemudian jika kita melakukan variabel integernya, maka sama saya sebenarnya gini, kita mengetahui bahwa x adalah 120 ya. X 120 sama dengan diminusnya adalah 1111000. Nah, bagaimana kalau 120 ini merupakan bilangan negatif atau minus gitu ya. Jadi Y sama dengan minus 20, jadi berapa binernya? Nah, itu dia. Ini yang menjadi sekarang pembelajaran kita, bagaimana mencari nilai 120 yang sifatnya bilangan bit yang bernilai negatif seperti itu. Baik. Masih ingat ya tadi peta daripada konsep
aritmatika biner itu ada namanya komplement 1 atau ones komplement dan komplement 2. Nah, yuk kita contohkan dengan bilangan paling simpel dulu, sederhana, yaitu kita memiliki desimal dengan angka desimalnya 1. Tentu untuk binernya juga 1. Nah, di sini saya coba membuat dia menjadi 8 bit atau 8 digit. Nah, ya 8. Jadi biner daripada 1 biner daripada bilangan desimal 1 adalah 00000001. Nah, kemudian kita lakukan inverse bit. Jadi, untuk melakukan komplement 1 ya, itu lakukan saja dengan inverse bit. Yaitu apa? Dengan cara merubah bilangan 0 menjadi 1 dan bilangan 1 menjadi 0. Dan ini karena tidak ada kesulitan ya. Jadi tinggal saya dirubah mana yang 0 dijadikan 1, mana yang 1 dijadikan 0. Jadi hanya seperti itu saja. Ini untuk melakukan komplement 1 inverse. Jadi untuk komplement 1 tuh hanya dilakukan inverse bit ya. Setiap bitnya diinversekan. Nah, selanjutnya kita melakukan komplement kedua. Nah, rumusnya adalah komplement 1 ditambah 1. Ya. Ini perlu diingat rumus ini. Jadi komplement 2 adalah komplement 1 ditambah 1. Oke, untuk komplement 2-nya kemudian kita punya nama disebut dengan sign number representasi atau sign bitnya tadi. Masih ingat ya teman-teman ya, tadi sign bit saya sudah katakan di awal. Jadi misalnya kita memiliki angka desimal sama dengan 1, kemudian binernya ya itu adalah 0,0000001. Ini kita bikin 8 bit. Jadi ini adalah hasil dari komplement 1-nya seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita melakukan tadi ini desimalnya adalah minus 1 ya, seperti itu ya. Nah, pertanyaan bagaimana? Jadi ini kalau desimalnya adalah plus 1. Jadi bagaimana kalau desimalnya adalah minus 1, kan seperti itu. Maka seperti rumus di sebelumnya, untuk komplement 2 atau 2 komplement itu komplement 1 ditambah 1. Jadi teman-teman tinggal tambahkan saja. Nah, sehingga hasilnya didapat bahwa minus 1 itu binerinya adalah 11111111. Dan ini disebut dengan 2 complements yang juga sebenarnya secara tidak langsung ini adalah bentuk negatif dari nilai desimal 1. Gitu ya. Mudah ya teman-teman ya. Oke, kalau masih ragu kita contoh kedua untuk bilangan minus ya. Nah, seperti ini. Pelan-pelan kita akan coba saya akan jelaskan. Desimal, kita memiliki angka desimal 14. Kemudian kita lakukan representasi daripada binernya menjadi 00001110. Jadi saya bikin dalam 8 bit ya, 8 bit. Nah, untuk ones complements-nya atau komplement satunya tinggal dilakukan inverse bit. Inverse bit itu apa? Itu mengembalikan nilai-nilai yang ada pada bilangan binary tadi ya. Nah, selanjutnya untuk melakukan 2 complements masih ingat, yaitu ones complement ditambah 1 sehingga didapat hasil 11 jadi dapat hasil jadi 1 tambah 1 kan 1 0 ya, gini ya, 0 1 gitu ya. Nah, kemudian 1 di 1 tambah 0 di 1 dan ini 0 nya turun 0 gitu kan. Ini 1 jadi gitu ya. Nah, sama kan? Nah, sama. Jadi ini adalah two complements-nya udah two complements-nya yang ini nih. Nah, jadi two complements ini adalah kemudian menjadi nilai binary dari desimal minus 14. Oke, teman-teman ya, bisa dipahami. Nah, kita kembali ke contoh kasus sebelumnya yang 55 dikurangi 120 yang sama dengan minus 65 di desimal. Kemudian karena komputer hanya mengendalikan penjumlahan, maka dibikin 55 ditambah
minus 120. Nah, maka pekerjaan kita adalah untuk mencarikan bilangan representasi dengan minus 120 seperti itu. Nah, kalau 120-nya adalah binarinya adalah 111100. Kalau 55 tentu tetap ya, karena dia bilangan bulat, bilangan positif. Nah, kemudian dilanjutkan dengan di two complements-nya, complements keduanya, jadi terbentuk menjadi minus 120 adalah 000100. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat misalnya tadi. Oke. Nah, sehingga yang bilangan tadi kemudian kita jumlahkan, karena ini penjumlahan, kita jumlahkan saja sehingga kita jumlahkan secara biasa gitu kan. Hanya didapat 0111111. Dan ini adalah minus daripada 65. Yuk kita lihat pembuktiannya apakah benar. Jika 65 adalah 10001 di bilangan binarnya, kemudian ones complements-nya adalah inverse dari bilangan ini, kemudian kita tambah dengan 1, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, 11111. Oke. Itu ya rekan-rekan untuk pengurangan pada bilangan biner. Nah, untuk selanjutnya perkalian dan juga pembagian akan saya hadirkan di video berikutnya. Sekian saja, semoga teman-teman paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.